Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang menggunakan acak kadut ngapa nggak karuan. Kalau nggak ngapa nggak kepenak, kurang asik ya. Sedulur-sedulur orang Tegal, orang Jawa, orang Jakarta, Sumatera, semua saya sebutkan seluruh Indonesia ya. Kita belajar kripto, main gambling supaya menjadi jutawan. Saya hari ini akan membahas permintaan daripada subscriber yang memohon untuk pakai indikator Ichimoku, indikator yang keramat ini tentunya akan saya bahas tuntas habis-habisan di sini sampai mencret, sampai ada melek, sampai ada terbirit-birit tentunya ya. Makanya yang belum subscribe jangan pelit-pelit subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kembali bangkok langsung saja, nggak pakai lama-lama. Kalau ini saya pakai yang 4 jam artinya untuk scalping jangka pendek ya. Kalau nanti untuk jangka panjang saya rasa waktunya akumulasi dikit-dikit, turun ambil lagi, turun ambil lagi, turun serok lagi, serok lagi, serok lagi, nggak usah takut ya. Ini koin sudah masuk panen, sudah lolos panen, artinya punya fundamental yang mantap, banyak scalpingan, banyak investor, banyak orang yang percaya di koin ini. Semua gambling, semua game, nggak usah mikirin project yang namanya kita game, mau gambling, mau main togel, mau main lotre, apa aja yang penting dimainkan ya. Yang mana market capnya ini lebih besar dari market cap yang micin lainnya ya. Ini sangat mantap. Juga HNT juga pun market capnya kalah dengan ini. Saya rasa ini koin yang berpotensi. Seperti dulu Shiba Inu tidak ada proyek, Doge tidak ada proyek, BTC tidak ada proyek, akan tetapi terbang karena sesuai dengan tumbang-tumbangan uang atau demand. Yang mana kalau melihat, walaupun ini nggak saya gambar ya, ini kalau dilihat dari atas ini, kalau melihat dari garis trendline ini memang bendera jengking ke atas ya, jungkong ke atas, memang waktunya ini turun ya. Nah kalau ini sekarang kalau ngambil itu di bawah awan Ichimoku ini, jual di atas Ichimoku, sayang ya. Yang namanya di atas Ichimoku ini tandanya ini bullish, kalau di bawah awan Ichimoku tandanya bearish. Ini mungkin ada penurunan kelanjutan ya, tapi penurunan nggak ada yang tahu. Kalau memang untuk invest long jangka panjang nanti targetnya di tahun 2024 akhir tahun, saya rasa untuk masuk dikit-dikit nggak masalah. Saya yakin PP ini nanti akan melompat tinggi. Untuk Rp1 itu kecil ya, yang mana tinggal berapa nol lagi di libas habis. Dan ini lihat RSI nya sudah di bawah, waktunya untuk masuk ya. Jadi kalau melihat dari indikator Ichimoku itu masuk ketika di bawah awan, jual di atas awan. Jangan beli di atas awan, jual di bawah awan, itu kebalik. Ada carry jengking kupat kapet ondal-andel. Ini ada candle yang ngoler panjang seperti barang yang jelek itu ya. Ini sekarang ada cendol panjang, ini artinya setiap turun ini langsung ada yang serok bro ya. Jadi ini mungkin koin yang akan dimainkan ke depan. Sama RSI waktu beli di bawah ini yang belakang ini ya, kemudian loncat ke atas di RSI nya yang di atas, ini namanya resisten, waktunya jual. Tunggu sabar, masuk lagi di bawah. Jadi ini memang waktunya lama. Dari sini naik ke atas dulu, nunggu jatuh lagi RSI di bawah baru masuk. Memang permainan seperti itu, sabar, nggak asal main masuk nubruk janda aja ya. Itu psikologi kita diuji di sini ya, perang melawan batin sendiri. Kita sabar nggak ya, kita mau masuk juga menunggu momen yang sangat panjang, nunggu harga di bawah, RSI di bawah, Ichimoku juga di bawah, karena ini belum bull market, masih di dalam tanda-tanda awal daripada bull market. Makanya masih naik turun dibanting itu udah hal yang biasa. Yang ingin scalpingan pakai yang waktunya 4 jam ya, kalau yang mau scalpingan. Kalau yang ingin invest jangka panjang, saya rasa pakai waktu yang daily ataupun weekly itu akurat. Ini waktunya untuk masuk, yang mana harganya kurang dari Rp1, kemungkinan untuk Rp1 saya rasa mudah. Dan ini akan saya sampaikan untuk pemula yang masih on, tentunya maaf ya, bercanda ya. Ini kan koin anonim ya, BRIS anonim, Shiba anonim katanya. Itu BTC anonim mas bro, itu yang pertanyaan yang konyol. Ini lihat ya, kalau anonim sekalian kayak BTC ya, tidak ada yang kontrol, desentral, itu yang mantap. Tapi perbedaannya, anonimnya memcoin itu masih dia itu hanya anonim mukanya, batang hidungnya anonim mukanya, batang hidungnya nggak muncul, tapi dia bisa mengendalikan token ya, sell kontrak iya, jual iya, ngentit iya, ya menipu iya, membohongi kita iya,
jual beli dia bisa. Itu namanya nggak anonim, hanya anonim mukanya saja, sedangkan koinnya, depnya masih aktif, dia di belakang layar nyetir kita, membohongi kita, membodohin kita, bisa saja. Anda salah besar, makanya belajar jangan tanggung-tanggung. Anonimnya daripada BTC adalah anonim total, desentral, sesuai dengan supply and demand yang masuk. Kalau koin-koin anonimnya, koin micin itu anonim mukanya saja, tapi dia di belakang layar masih ada, dia masih kontrol mengendalikan koin-koinnya, bisa dia jualan, bisa sell kontrak, bisa macem-macem ya. Ini Anda paham nggak? Sekarang udah tahu ya perbedaan anonim BTC sama anonim main coin ke main coin. Jangan Anda samakan, kacau Anda ini ya. Ini sekarang ini kan RSI di bawah, waktunya masuk dikit-dikit, tapi saya sarankan untuk masuk daripada apa namanya di awan Ichimoku ini kalau sudah di bawah betul, tapi kita nggak tahu di bawahnya sampai kapan, sampai berapa. Barangkali ini karena sudah di bawah awan Ichimoku kemudian terbang ya nggak masalah, kita ketinggalan. Makanya DCA itu gunanya seperti itu, cicil-cicil dikit-dikit masuk ya. Ketika barang terbang kita sudah punya barang, yang mana kan penurunan nggak ada yang ngerti ya. Emangnya apa yang ngerti siluman? Kita orang manusia, nggak yang namanya hanya analisa dan ramalan belaka, kadang becus, kadang meleset ya. Itu seperti itu. Di sini nggak ada RP1 Binance, tapi kalau PP kemungkinan Binance sudah. Mau apalagi Celtic OY, market cap gede ya, pausnya banyak ya, sudah menjadikan orang pada jutawan. Mau apa ya Anda kalau dikasih tahu semiliketit cengar-cengir ya, undal-andal saja Anda ini ya. Ini di sini belak-belakan mengedukasi untuk pemula, hati-hati di dalam meme coin, semua gambling. PP pun gambling akan, tetapi gerak-geriknya ya sudah bisa dibaca. Ketika PP ini kemungkinan harganya akan dimainkan ke depan, akan terbang tinggi, itu bisa saja karena satu masuk Binance, duanya sudah banyak paus di sini, banyak orang investor yang jika suatu koin yang masih di luar daripada Binance itu susah untuk RP1-nya yang harganya masih murah. Masalahnya belum masuk Binance ya, reportasinya belum apa jelas ya. Masuk Binance aja susah ya, apalagi yang anonim belum jelas seperti itu. 1000 project satu hari omong kosong pengibulan ya. Anonim kok punya direktur ya, direktur apaan kentut. Ini yang untuk daripada apa yang namanya untuk scalpingan untuk 4 jam ya. Kita masuk di bawah, ketika nanti naik dikit untuk di atas awan Ichimoku, silakan Anda TP, Anda jual yang scalping, karena mindset itu berbeda-beda. Ada yang swing, ada yang scalping, ada yang long invest. Tapi ini bukan untuk long invest jangka panjang bener bertahun-tahun ya, 5 tahun mungkin koin ini sudah habis ya. Kita untuk tahun depan aja, di buluran yang akan datang. Ini untuk buluran yang akan datang saja. Ketika Alping BTC harga naik terbang ini dimainkan, udah jadi Rp10 ataupun Rp100, kita TP, habiskan saja ya, belikan saja BTC itu seperti itu. Ini yang scalpingan ini ya, untuk melihat daripada apa namanya RSI juga sudah di bawah, yang mau masuk dikit-dikit karena penurunan sampai berapa nggak ada yang ngerti. Ini untuk yang time frame 4 jam. Kita lihat untuk yang weekly-nya. Oke. Nah, ini kalau di weekly-nya itu penurunan masih bisa terjadi ya, yang namanya ini tapi penurunan sampai berapa kita nggak ngerti. Tapi kalau untuk long invest yang mana Halping BTC juga masih lama di tahun 2024 akhir tahun, saya rasa ini untuk cicil masuk saya rasa nggak masalah. Yang mana ini suplainya sudah beredar semua ya, market capnya juga bertahan. Kalau yang untuk weekly ini sekarang itu RSI-nya masih di pertengahan, bisa turun juga bisa loncat ke atas tergantung supply and demand ya. Tapi kalau saya nggak ngikutin naik turunnya barang, yang penting sekarang lagi kondisi di bawah awan Ichimoku. Untuk weekly-nya ya kita untuk masuk nggak apa-apa, yang nanti akan dipanen di bull market yang akan datang. Sebab seperti ini, koin yang mana kita beli untuk saat ini itu waktunya tepat untuk bull market yang akan datang di tahun depan ya. Jadi nggak usah bingung-bingung ketermaning bapake, ini waktunya masuk. Kalau melihat dari weekly-nya ini juga cakep ya. Untuk awan Ichimoku ini sudah konfirmasi akan bullish, yang mana sekarang kalau mau masuk ini juga di bawah awan Ichimoku. Yang pertama, yang kedua, garis biru ini sudah cross menggunting yang merah ya di MA-nya, ini tandanya akan bullish naik ke atas. Target pertama berarti ketika menyentuh di
awan yang merah, awan Ichimoku ini adalah resisten. Nanti ketika bisa jebol, maka resisten yang di atasnya adalah di awan Ichimoku yang merah bagian atas itu, yang atas mungkin nanti akan bermain-main cukup lama sambil nunggu bull market di dalam awan Ichimoku ini ya. Nah, habis itu nanti mungkin akan terbang ke atas. Saya rasa seperti itu untuk gambaran awan Ichimoku. RSI juga masih di bawah, masih di tengah. Tapi kalau melihat daripada apa namanya MA yang biru ini sudah menggunting yang merah, ini tandanya untuk masuk konfirmasi untuk bullish. Tapi ke atasnya juga kita nggak ngerti. Mungkin kalau di awan Ichimoku ini sudah ada tanda-tandanya, nanti ketika menyentuh di resisten awan Ichimoku ini yang bawah Anda TP, kemudian turun lagi, jebol ke atas lagi. Setelah nanti di dalam awan Ichimoku yang merah ini, maka Anda akan TP-nya di atas awan yang merah ini ya. Awan resisten yang merah ini adalah resisten atas, maka yang bawah kalau sudah kejebol sudah menjadi support ya. Jadi saya rasa untuk bergambling, bermain lotre di dalam apa namanya PP ini sangat bagus, sangat apa namanya prospek ke depan menurut saya. Anda juga harus riset sendiri, mandi sendiri, pure eskop pure ya, jebar jebur ya. Anda keputusan ada di tangan Anda. Mas Bro hanya mereview suatu koin PP yang akan ada prospek ke depan. Keputusan ada di tangan Anda. Saya nggak menyarankan Anda untuk masuk di koin ini ataupun menjual di aset koin PP ini. Semua Anda yang menentukan. Mas Bro hanya mereview. Anda untung Anda telan sendiri, Anda buntung Anda juga risikonya Anda tanggung sendiri. Intinya Anda cuan, Mas Bro juga nggak minta. Andaikan Anda rugi juga Mas Bro nggak akan mau menanggung kerugian Anda. Seperti itu ya, jelas ya. Sama-sama 1100, semangat terus, maju terus ya, pantang mundur, rawe-rawe ratas, malang-malang putung. Kalau Shiba sudah market capnya sudah gede, sudah ngos-ngosan, projectnya banyak juga nggak ngaruh dengan harga, tapi sesuai supply and demand. Akan tetapi PP ini sudah masuk Binance, market capnya agak lumayan, masih kecil dibanding Shiba. Untuk loncat terbang jutaan persen ada potensi ke depan jika Mardiah membeli ya. Tentunya seperti itu. Semua di sini gambling. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, makan nasi bukan makan kerikil ya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe, sudilah untuk meng-subscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.